Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Imaluddin Agus. Pada video kali ini, kita akan coba membahas tentang soal-soal CPNS, khususnya soal pada bagian tes inteligensi umum. Nah, materi yang menjadi pembahasan kita adalah materi pecahan. Soal tentang atau melibatkan materi pecahan ini sangat sering muncul di tes-tes CPNS, khususnya pada bagian TIU. Untuk memahami konsep pecahannya, Anda bisa menyaksikan video saya sebelumnya, yaitu tentang jenis-jenis pecahan dan transformasinya. Kemudian sebelumnya juga saya telah membahas tentang soal TIU tentang pecahan bagian yang pertama. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas soal TIU tentang pecahan bagian yang kedua dengan model soal yang berbeda. Soalnya adalah jika 20% dari S. Jadi 20% dari S adalah 4M. Sehingga saya bisa tuliskan 20% dari S itu sama saja kita tuliskan 20 per 100. 20 per 100 dikali dengan S. Jadi ini S ya. Jadi 20% dari 100 itu kita bisa tuliskan seperti ini. Ini sama dengan, ya, jawabannya adalah 4M. Kemudian, untuk yang kedua adalah 30% dari S itu sama dengan atau adalah 2N. Maka kita tuliskan di sini. Saya tuliskan 30 per 100 berarti ya. Dikali dengan S, ini S ya. Itu sama dengan 2N. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa persenkah M tambah N dari S. Sehingga kalau kita lihat bentuk soal seperti ini, maka yang harus kita cari pertama adalah berapa itu M dan berapa itu N. Nah, untuk mencari M dan M, ya, untuk mencari M dan N itu berarti kita proses di sini, ya. Ini kita proses. Ini kita sederhanakan, ya. Ini berarti tinggal 2 per 10. 2 per 10 itu sama saja dengan 1/5. Ya. Berarti ini kita bisa tuliskan 1/5. S, ini S ya. 1/5 S itu sama dengan 4M. Nah, sekarang karena yang kita cari adalah M, maka bisa kita tuliskan bahwa M itu sama dengan, berarti kedua ruasnya dikali dengan 1/4. Nah, kalau di bagian sini, ini dikali dengan 1/4 hasilnya sisa M, kemudian di sini dikali dengan 1/4, berarti hasilnya adalah S per dengan 20. Ya. Pertanyaannya dari mana 20? 20 itu adalah 1/5 dikali dengan 1/4. Hasilnya adalah 1/20 dikali S. Berarti kalau saya kali masuk S-nya berarti S per 20. Sehingga kita bisa menemukan M-nya itu berapa. Ini saya tulis sebagai persamaan 1. Kemudian selanjutnya adalah kita mencari nilai N. Nah, ini kita bisa tuliskan berarti ini habis, berarti sisa 3 per 10. Atau bisa juga kita tuliskan 3S. Jadi ini ingat S ya. 3S per 10. Sama dengan 2N. Nah, kedua ruasnya ya. Jadi kedua ruasnya ini kita kali dengan 1/2. Kalau ini dikali dengan 1/2 berarti sisa N. Kemudian, kalau ini dikali dengan 1/2 berarti sisa hasilnya adalah 3S. Ya, saya tetap tuliskan 3S diper dengan
2 dikali 10 hasilnya adalah 20. Ini sebagai persamaan 2. Nah, selanjutnya di sini pertanyaannya adalah M tambah N dari S. Itu berapa? Berapa persen M tambah N dari S? Nah, berarti kita cari dulu M tambah N-nya berapa. Berarti tinggal kita jumlahkan nih. Maka kita bisa tuliskan di sini M ditambah N, ya. Itu sama dengan, berarti S per 20, ya. Ditambah dengan 3S per 20. Nah, ini sudah penyebutnya sudah sama, berarti kita bisa tuliskan, kita tinggal jumlahkan saja semua di sini, ya, yang atas ini, yang ini. Berarti S ditambah dengan 3S itu hasilnya adalah 4S. Ini adalah 4S, ya. Berarti hasilnya adalah 4S per dengan 20. Nah, ini, ya, 4 dan 20 itu masing-masing dibagi 4, berarti hasilnya adalah, ini sama saja dengan ini berarti kita bisa tuliskan 1/5 1/5S. Nah, tinggal kita rubah. Ini kita sudah punya persamaan. M tambah N itu sama saja dengan 1/5 dari S. Nah, 1/5 ini berapa persen? Maka tinggal kita kalikan saja. Tinggal kita kalikan, berarti 1/5 kita rubah ke dalam bentuk persen. Berarti dikali dengan 100%. Nah, ini hasilnya adalah, berarti ini kita bisa tuliskan 100/5. Oke, ini persennya tetap kita tulis, ya. Nah, ini berarti jawabannya adalah 100/5, itu hasilnya adalah 20%. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, ya, atau beta. Jadi kalau Anda menemukan soal bentuk seperti ini, maka carilah sesuai dengan permintaan soal atau pertanyaan soal, yaitu yang dia minta adalah M tambah N, berarti kita harus mencari nilai M terlebih dahulu, kemudian kita cari nilai N-nya, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita lihat perbandingan M sama hasil dari M tambah N itu terhadap S. Maka itulah jawabannya. Selanjutnya kita masuk pada contoh yang kedua terkait masih tentang pecahan. Soalnya adalah manakah dari bilangan berikut yang nilainya melebihi dari 4/3. Nah, untuk bisa menyusun seperti ini sebenarnya kita bisa eliminasi satu-satu dulu, ya. Nah, dari pilihan A sampai E ini yang bisa kita eliminasi pertama itu jatuh pada pilihan D. Itu sudah tidak mungkin menjadi pilihan yang benar. Kenapa? 4/3 ini, ya, ketika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, pasti jawabannya itu lebih dari 1. Tidak mungkin 0, ya. Atau tidak mungkin kurang dari 1. Sehingga D sudah bisa kita hilangkan. Sekarang tinggal kita cari mana yang benar antara A, B, C, dan E. Nah, prosesnya sebenarnya boleh kita mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa, kemudian setelah itu kita jadikan pecahan desimal. Nah, sekarang kita cari dulu, berarti nilai dari 4/3 itu kalau kita rubah ke dalam pecahan desimal, berarti hasilnya adalah, kita bisa cari dengan cara pembagian, ya. Berarti 4/3, ini 1, 3, ini kalau dikurang hasilnya adalah 1 turun 0, di sini koma, berarti hasilnya adalah 1,33. Jadi 4/3 itu, ya, sama saja dengan 1,33. Nah, sekarang kita tinggal lihat
Ini 125%, berarti kalau kita rubah ke pecahan biasa, ini sama dengan 125 dibagi dengan 100, ya. Nah, kalau kita rubah ke desimal, ini berarti menjadi 1,25. Dan ini tidak lebih besar daripada 4/3, maka ini juga kita cancel. Nah, berikutnya yang bisa kita langsung cancel itu adalah yang B sebenarnya, ya. Sama dengan D dia. Kenapa? Karena ini pembilangnya lebih kecil dibandingkan penyebut. Sudah pasti jawabannya adalah di bawah 1. Nah, sekarang berarti option kita itu tinggal C dan E. Nah, sekarang kita rubah dulu yang C. Yang C ini akar 36 itu adalah 6. Karena 6 kali 6 itu 36. Kemudian akar dari 16 itu adalah 4. Ini kalau kita sederhanakan berarti jawabannya menjadi 3/2. Nah, 3/2 itu sama dengan berapa? Ini sama saja dengan 1,5. Nah, dari sini maka kita bisa menentukan jawaban yang benar itu jatuh pada nomor C. Ya, ini tidak usah dicari lagi, ya. Karena tidak mungkin ada dua option yang melebihi dari 1,33. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan soal kali ini. Jika ada pertanyaan, jika ada soal yang ingin dibahas, silakan dikirimkan ke saya atau melalui kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.